Empat pria bermodus menjadi polisi gadungan bersenjata pistol revolver mainan dan borgol yang memeras warga sipil berdalih terlibat kasus narkotika, berhasil ditangkap anggota tim Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Tersangka meliputi HRP, 36 tahun, warga Magersari, Sidoarjo, dan KA, 46 tahun, warga Porong, Sidoarjo. Mereka karyawan swasta. Kemudian, dua orang berstatus mahasiswa, MAA, 23 tahun, warga Candi, Sidoarjo, dan MRF, 21 tahun, warga Trate, Gresik. Para tersangka berlaga menjadi anggota polisi tanpa menggunakan lencana ataupun seragam warna coklat khas instansi Korps Bayangkara. Mereka memainkan peran sebagai polisi gadungan dengan cara memborgol kedua tangan korban dengan borgol yang dibelinya di pasaran. Kemudian, mereka menginterogasi korban seraya mengancam menggunakan pistol revolver mainan yang sebenarnya cuma korek pemantik api. Pelapor, saudara S ini mengenal dengan tersangka MRF, saling kenal-mengenal. Kemudian suatu ketika pada tanggal 1 September yang bersangkutan diajak untuk membeli sabu-sabu dan mengkonsumsinya di Semambir, Surabaya. Nah, setelah mengkonsumsi sabu ini tidak dihabiskan. Kemudian oleh kawan daripada korban ini, saudara MRF, disuruh mengantongi atau memasukkan sisa sabu tersebut ke kantong atau ke dompet daripada korban. Setelah itu dari Semambir perjalanan ke arah Jewolo, Sidoarjo, sampai di depan Indomaret, yang bersangkutan pelapor ini tiba-tiba ditelepon dan ditangkap oleh 3 orang rekan lainnya yang saat ini sedang berada di belakang kita. Kemudian diborgol, mengaku dari anggota kepolisian Polda Jawa Timur. Setelah itu kemudian yang bersangkutan korban dimasukkan ke dalam mobil dan dipukul di jalan itu, kemudian arah ke Polda Jawa Timur. Saat perjalanan itulah yang bersangkutan para tersangka memeras atau meminta sejumlah uang, itu minta 50 juta kepada saudara S selaku pelapor dengan cara menelpon pamannya. Setelah menelpon pamannya, akhirnya disepakati akan memberikan uang tidak lengkap 50 juta namun 15 juta pas sampai dengan depannya Bulog Kota Surabaya. Kemudian dari kejadian tersebut kita mengamankan sebanyak 4 orang tersangka dengan barang bukti beberapa handphone, kemudian uang, kemudian korek api yang berbentuk pistol yang saat itu dibuat mengancam daripada korban untuk menakut-nakuti karena mengaku sebagai anggota Polri. Kemudian juga uang sisa hasil yang diberikan adalah Rp100.000, kemudian surat kendaraan bermotor STNK asli yang digunakan saat itu untuk melakukan perjalanan, dan juga borgol unit kendaraan R2 lagi, dan juga 1 buah handphone Vivo Y27S. Terhadap tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP dan juga pasal 333 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Ada yang pertanyaan? Kemudian mereka ini sudah berapa kali untuk melakukan aksi semacam itu? Identitas mereka ada yang pelajar 2 orang, kemudian 2 orang juga karyawan swasta. Mereka masih ada ikatan keluarga? Tidak ada. Tentu tersangka yang pertama yang MRF itu kenal dengan pelapor. Makanya waktu ketika pertama ketemu diajak beli sabu dan menggoreng sabu, pelapor mau karena itu kenal. Nah, tersangka yang lainnya tidak kenal. Rupanya ini sudah didesain sedemikian rupa oleh MRF dengan teman-teman 3 orang lainnya untuk dilakukan pemerasan dengan modus dengan mengaku anggota polisi. Untuk pelajarnya 2 orang itu inisialnya siapa? Kemudian pelajarnya itu seperti apa? Dan memang sekolah atau kuliah? Identitasnya MAA yang pertama. Ini pelajar asal desa Galam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang kedua MRF, laki-laki 21 tahun, pelajar juga asal
Desa Trate, Gresik, Kabupaten Gresik. Izinan itu kan awalnya adalah mengonsumsi bersama, dan mereka punya kebiasaan untuk mengonsumsi barang-barang tersebut berapa lama dan biasanya dapat dari pasokan mana? Kayaknya mustahil kalau ujuk-ujuk tiba-tiba punya sabu-sabu. Gitu. Nanti akan kami dalami terkait dengan kepemilikan sabu-sabu dan kerjasama dengan teman-teman Dit Narkoba. Izinan untuk korban sendiri apakah ada? Orang ini ngaku sebagai seorang polisi. Izinan dia melegitimasi dia sebagai anggota polisi, Pak. Apakah punya rencana atau berpakaian taktikal ala anggota polisi atau? Hanya melakukan rencana dengan disertai dengan korek api yang berbentuk pistol. Itulah saat yang pada saat ditangkap di Indomaret itu digunakan untuk menodong yang bersangkutan. Sebenarnya korek api itu bentuknya senjata atau senpi. Rencana seragam nggak ada ya? Nggak ada. Cukup ya, rekan-rekan, cukup. BB yang mana tuh? Ini BB-nya. Nah, ini borgolnya nih. Oh, ada borgolnya. Ini borgolnya nih ya. Ini borgolnya. Ini borgolnya pistol. Nah. Kanan. Cakmat. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.